Oke, selamat datang di Kebal IT. Di video kali ini kita akan menunjukkan Laravel 12 plus Livewire 3 kita yang sebelumnya di mana kita telah berhasil membuat tambah data ya. Nah, sekarang kita akan melakukan edit data. Seperti biasa, kita buka langsung Laragonnya. Lalu klik kanan, kita klik start all dulu, klik kanan, buka WE Gudang. Lalu lanjut kita buka terminal ya. Terminal. Ini Laragon sudah bisa kita close. Nah, di sini kita ketikkan cd gudang lalu kode spasi enter, maka sini udah bisa kita close ya. Untuk terminal kita close. Nah, lanjut. Di sini kita punya link ya, namanya superadmin user. Nah, ini tambah data. Ini akan kita gunakan untuk melakukan edit data. Oke ya. Kita pergi ke bagian resource, ke bagian view, ke superadmin user index. Oke, sorry, bukan ini ya, bukan view yang di sini, tapi di dalam yang Livewire-nya nih. Livewire superadmin user index. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan modal create. Kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Kita ganti create modal dengan namanya edit modal. Nah, di sini ini kan create manggil yang kiri nih. Nah, ini kita ganti edit. Lalu create ini kita copy, kita paste, kita ganti dengan nama edit.blade.php. Nah, setelah itu pastikan ini diubah ya di bagian edit blade. Ini ID-nya. Karena nanti manggilnya melalui ID ya, edit modal nih. Kita ganti seperti ini. Dan untuk yang lainnya kita cek dulu ya. Nah, ini nanti aja kita edit lagi. Lalu ke bagian index. Nah, ini belum bisa kita panggil ya, karena kita belum ada toggle-nya. Ambil toggle-nya dari mana? Pergi ke index saja. Kita lihat bagian paling atas ya. Mana tambah data? Nah, ini tambah data punyanya si ini. Nah, kita copy ini aja, button aja. Kita copy karena dia di sini ada toggle-nya ini. Nah, lalu pergi ke bagian index, bagian bawah. Nah, ini edit ya. Tombol edit ini ingat. Tombol yang warna kuning ini. Nah, ininya di satu button ini kita paste di sini. Oke. Tinggal kita ganti yang semulanya create, kita ganti jadi namanya edit. Seperti ini. Jangan lupa ini jadi warna biru dia ya. Nah, kita ganti jadi warning. Supaya dia warna kuning. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan dulu. Nah, di sini enable to call component. Oke, gak apa-apa. Itu masih error. Nah, yang penting ini udah jalan ya. Kita cek lagi. Nah, ini udah jalan. Oke. Nah, sekarang coba buat functionnya dulu ya. Di bagian F, Livewire, superadmin, user, index. Nah, pada di sini kita buat dulu satu function namanya public function edit seperti ini. Oke, kita cek lagi. Oke, ini nggak ada error ya. Sip. Nah, tinggal kita perbaiki di sini. Sekarang coba pergi ke bagian edit ya. Edit, ini edit. View, Livewire, superadmin, user, edit. Nah, di sini ini kan kita buat ya simpan sama ini tambah data ini kita ganti ya. Yang pertama kita harus ganti ikonnya dulu paling atas. Nah, ini kita ganti jadi edit. Lalu jangan FA plus tapi FA edit ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini udah terganti ya, edit data user. Nah, ini jangan simpan tapi update ya. Kita cari, nah di sini update, jangan save ya, tapi edit. Lalu saya mau warna kuning ya. Jadi kalau di refresh, nah seperti ini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya ketika kita klik ya, contohnya si Hangrau ini, namanya di sini gitu kan gitu. Nah, kita harus pakai yang namanya function dulu. Jadi di index, nah di sini, coba kita lihat. Nah, pada bagian ini kita harus masukkan ya, ini kan wire click edit ya. Nah, di sini kita harus masukkan ID siapa yang mau kita edit gitu. Nah, ini kan masing-masing punya ID ya, data yang 10 ini. Bukan 10 sih, ini sampai 1000 ya. Tapi yang tampil di sini kan semua ada ID-nya gitu ya. Kita harus kirimkan ID-nya gitu. Nah, kita kirimkan ID-nya dengan gini. Dalam kurung seperti ini. Nah, ini kan item role ya. Berarti kita tinggal bisa panggil. Nah, ini kan usernya dijadikan item ya, dipecah jadi item-item. Nah, kita bisa panggil dia dengan cara $item ID. Nah, berarti di bagian komponen kita udah dapat ID-nya nih. Nih, edit dalam kurung ID. Tinggal kita panggil di bagian kesininya komponen ya, Livewire, superadmin, user, index. Nah, di sini kita tinggal panggil aja ID seperti ini.
karena ID-nya sudah terkirim. Nah, setelah itu kita harus find dia dulu ya. Kita coba ya $user. Kita find ya, coba user ya, berarti ya. Kita cari ID-nya ini di table user itu ada atau tidak kan gitu. Find or file. Apa yang kita cari? $ID. Nah, seperti ini. Oke. Maka ID-nya pertama dari sini ya. Hangrau ini dikirim via ke tombol ini ya. Lalu dikirim ke bagian sini. Di paling atas. Nah, ini. Nah, ID-nya masuk ke sini ya. Oke, jadi paham kan? Jadi gampang kok, tinggal di bagian index. Nah, ini ID-nya dimasukkan lalu dikirim ke sini. Oke ya. Oke, setelah dapat usernya, kita isi gitu. Nah, ini kan di sini kita pakai model ya. Kalau kita cek ya di bagian edit. Coba bagian edit. Edit. Nah, ini kan pakai model nih, nama ya. Nah, berarti si nama ini akan kita isi menggunakan data yang dari table. Nah, ini udah berisi data table ya. Sekarang tinggal kita cari. Berarti $this nama kan gitu. Ini $di sini, berarti yang di bagian modalnya ya. Nih. Nih modelnya, model di nama. Oke. Nah, sekarang kita isi apa? Kita isi si nama dari sini. Kita cek dulu ya. $user. Ini data dari database ya, dari table database ini. $user nama. Oke, koma. Oke, gini aja dulu kita tes jalan atau tidak ya, kita refresh. Kita klik. Nah, ini sudah tulis ya, Mariana Christiansen. Kita cek lagi. Ini Hangrau. Ini gini-gini ya, asal-asal Mabel Coep, coba. Oke ya. Berarti udah berhasil. Tinggal kita inputkan aja semuanya, oke ya. Coba kita butuh nama, email dan role ya. Berarti di sini email, di sini role. Oke. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah ada super admin. Coba kita cek dulu ya yang dia coba data 101. Nah, ini jadi admin ya. Nah, untuk password sepertinya nggak usah ya, karena kan nggak wajib mengisi deh kan gitu, seperti apa. Jadi kosongnya aja gitu. Oke. Jadi intinya kita sudah berhasil menampilkan data mana yang akan mau kita edit gitu. Nah, ini aman ya semuanya. Emailnya juga nggak masalah ya. Ini emailnya Giovanna. Oke. Nah, udah benar. Sekarang kita akan menyimpan dia ke dalam ini, ke dalam database. Nah, kita harus validasi dulu. Yang pertama kita buat berarti public function update $ID. Pastikan pakai $ID karena kita akan memilih berdasarkan ID-nya. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan? Nah, perlu diperhatikan di sini di bagian edit ya. Kan ketika kita klik di sini, ini datanya hanya ditampilkan saja. Tapi di tombol sini tidak membawa ID. Kenapa kita harus butuh ID? Karena ketika disimpan, ya ketika diupdate, harus tahu juga kita ID siapa yang mau kita update gitu, yang mau kita ubah datanya di database gitu ya, di table di dalam database. Maka dari itu kita buat di bagian store, ini kan masih store ya, kita buat aja update, biar dia nyimpannya ke update sini. Nah, kita kasih juga ID, jangan lupa kita kasih ID. Berarti ID kita simpan ya, berarti $. Di sini kita isi dia dengan nama contoh ya, user ID aja gini seperti ini. Oke, user ID. Oke ya, user ID. ID-nya dari siapa kita kirim? Dari sini aja kita kirim gitu. Jadi di sini kita kirim aja $this user ID. Nah, seperti ini ya. Sama dengan $user ID-nya gitu. Jadi ID-nya biar bisa kita tangkap ke sini gitu. Nah, ini kan apa katanya nih? Undefined ya. Ini user ID. Coba kita cek di atas. Nah, ini belum ada ya, tinggal kita tambah aja. $user ID seperti ini. Kita cek. Nah, oke ya. Berarti ID-nya ketika diklik di sini, nih ya. Misalnya si Mariana ID-nya 1 contoh. Ketika saya klik tombol ini, maka ID-nya kesimpan di bagian update di sini. Ya, itu gunanya kita buat ini. Oke ya. Nah, setelah itu ini dari mana kita isi? Ya, dari ini kita isi gitu. Dia dikirim dari sini gitu. Oke ya. Setelah itu kita tangkap dia nanti ke
Ini kan udah bawa ID nih si update-nya. Berarti ID-nya sudah sampai sini. Nah, seperti itu deh ya. Nah, yang pertama kita pastikan cari dia lagi gitu. Ya, biar lebih safety gitu. Cari dia ID-nya ini. Setelah itu kita lakukan coba kita lakukan validasi dulu ya. $this validate ya. Kita cek dulu. Contoh ya, kita buat nama titik sorry ya. Nama kita buat dia require ya. Contoh seperti ini. Oke. Ini bukan gini ya. Dia seperti ini. Oke. Kita cek dulu ya. Refresh. Kita klik di sini. Ini namanya kita hapus, kita update. Nah, ini udah ada ya. The nama field is required. Oke ya. Jadi kalau kita klik, kita kosongi. Nah, ini udah ada errornya ya, pesannya. Oke. Berarti udah berhasil ya. Nah, sekarang kita copy aja ya. Nggak mungkin kita tulis ulang. Kita copy dari mana ya. Semua aja kita copy. Punyanya ini. Si store nanti kita edit ya. Kita coba sampai sini. Paste di sini. Nah, sekarang kita edit ya. Ini kita komen aja dulu. Biar nggak repot. Nah, kita akan bermain dengan yang namanya validasi dulu. Oke, yang utama ya. Kita cek. Kalau ini pasti banyak errornya ya. Kalau kita save. Nah, password tidak boleh kosong. Nah, ini nggak seperti ini ya. Jadi yang namanya password itu dia boleh ya. Boleh nullable gitu. Oke, boleh kosong. Dan password confirmation coba kita tes dulu ya. Berarti password require nggak perlu lagi karena udah kita ganti nullable ya. Ini password require. Oke, kita cek. Update. Nah, ini password konfirmasi tidak boleh kosong. Nah, di sini kita sedikit berbeda ya. Karena di sini kita hapus saja coba passwordnya. Nah, di sini yang perlu itu sebenarnya, tunggu ya sebentar, di password. Nah, seperti ini aja. Coba kita jalani. Oke, nggak ada error ya. Oke, jika sudah tidak ada errornya, berarti ini udah berhasil ya. Kalau kita tes lagi ya, di sini kan tunggu, ini password confirmation require kita tidak butuh lagi ya, karena di atas ini tidak ada. Nah, di sini di bagian password ini nullable ya. Berarti kalau kita isi contoh 1 2 3 4 update, dia maka menimbulkan error ya. Karena setelah udah diisi, kalau tidak diisi nggak apa-apa gitu. Namanya nullable gitu, boleh kosong gitu. Oke. Sekarang saya lupa ya. Kita ini ada masalah ya di bagian email, coba tambah data ini. Contoh ini kita copy ya, Chris example. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, di sini dia diperbolehkan. Nah, ini seharusnya tidak boleh ya. Kemarin kita lupa. Nah, ini bagian tambah data ya, store. Nah, kita harus buat email itu unik ya. Berarti dia nggak boleh kembar gitu. Dia unik. Uniknya di mana? Dia table user ya, pakai S ya. Lalu apa yang unik? Kolom email gitu. Nah, jadi kalau ini kita refresh, kita copy lagi ya si Chris ini. Kita tambah, paste. Nah, the email has already been taken. Berarti tinggal kita tambah aja di sini ya. Email ini kita ganti jadi unik ya. Berarti email sudah terdaftar. Oke ya. Kita refresh coba ya. Kita masukkan email yang sama. Nah, email sudah terdaftar. Kalau saya tambah S, nah errornya hilang. Berarti sudah berhasil ya. Oke. Nah, sekarang kalau diupdate, nah ini belum kita perbaiki ya. Nah, ini masih ada merah-merah gini ya. Jadi ketika diedit, ini sebaiknya kita reset dulu. Sebentar, kita cari di bagian mana ya kode reset kemarin. Nah, ini kita copy aja ya. Kita copy. Jadi ketika tombol editnya diklik, ini tombol edit diklik, dia pertama kali akan ngereset yang merah-merah ya. Jadi kalau kita refresh, oke, di sini kita buat merah. Kita close, kita buat edit. Nah, dia kosong merah-merahnya. Jangan lupa tambahin ini. Oke. Kembali lagi di bagian sini email, kita harus buat dia unik ya kayak yang tadi. Kita buat unik. Dia unik terhadap apa? Terhadap tabel user, kolom apa? Kolom email gitu. Nah,
Tapi di sini nanti agak ada sedikit ini agak error ya. Kita perbaiki nanti. Email di sini kita buat unik. Nanti email sudah terdaftar. Sip. Nah, di sini kita cek aja dulu langsung berenak. Ini saya copy, Chris ya. Nah, ketika saya update, nah dia email sini sudah terdaftar. Padahal dia nggak wajib ganti email gitu. Padahal ini emailnya sendiri kan si Hang Rao. Coba cek Hang Rao emailnya si Chris. Nah, email sudah terdaftar. Tinggal kita tambahi seperti ini aja kalau kayak gini kondisinya ya. Di sini kita kasih koma. Lalu di sini jangan lupa ya kasih koma di sini. Kita kasih titik $ID. Kita kecualikan ID khusus ID yang kita edit gitu. Jadi kalau kita refresh, contoh ya ini saya ambil si ini Xrop. Tapi ngeditnya si Chris. Nih. Kita lihat ya. Ini si Chris ya. Kita update. Nah, saya update sekali lagi. Ini nggak ada merah ya, nggak ada error. Tapi ketika saya buat Xrop, nah email sudah terdaftar. Tapi gitu saya buat Xrops, nah dia aman ya. Sudah berhasil. Jadi ketika diupdate, ID si Hang Rao ini dikecualikan untuk kondisi si email yang ini. Oke. Jadi dia boleh kembar gitu. Karena kan itu email dia sendiri gitu. Nggak wajib ganti email ya. Berarti sudah selesai di bagian validasi. Sip ya. Validasi kita sudah aman. Saya cek lagi sebentar. User fine. Oke ya. Menurut saya sudah tidak ada lagi yang error. Setelah validasinya sudah berhasil kita selesaikan, selanjutnya kita akan mengirim data tersebut ke dalam tabel di dalam database. Nah, caranya gimana? Ini yang pertama kita uncomment dulu. Kita uncomment. Lalu ini jangan new user karena kita mengedit user ya, bukan membuat user baru gitu. Karena kita pakai yang ini, kan sudah dicari dia. Nah, ketika user sudah dicari, sudah dapat usernya, lalu divalidasi. Setelah divalidasi maka disimpan ke dalam tabel ya. Nah, untuk password ini sedikit berbeda ya, seperti ini. Nah, password kita pakai if. Kenapa pakai if? Karena kalau user yang ngisi password baru ini dilakukan. Kalau tidak, ya tidak gitu. Berarti dilompati gitu. Nah, jadi jika passwordnya jika user yang ngisi password, berarti $this password. Nah, ini artinya gini. Jika model password yang di dalam update ini diisi gitu ya, diisi, maka lakukan ini. Isinya ke dalam table password tapi di hash dulu ya, di hash. Oke. Lalu setelah itu usernya di save lagi. Nah, setelah itu kita panggil clause create modal. Nah, ini jangan create modal tapi edit modal supaya modalnya bisa ketutup. Oke, kembali ke dalam index ya. Index ini user index ya. Nah, kita perlu untuk ngatasi clause-nya. Ini clause create modal ya. Kita butuh satu lagi untuk yang clause edit modal gitu. Nah, kita paste di sini. Nah, ini create kita ganti ya. 1 2 3 kita ganti nih jadi clause edit modal. Jangan lupa pesannya kita ganti jadi data berhasil diedit. Diupdate lah ya. Nah, seperti ini. Oke, diedit juga oke sih. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kalau kita cek lagi, mungkin ini sudah benar ya. Kita coba aja tes langsung. Kita refresh. Nah, pastikan ini si Hang Rao ya. Saya coba tambahkan dulu bagian browse gitu. Update. Data berhasil diedit. Nah, ini kenapa nggak close? Kita cek lagi ya. Dia tidak terclose. Tapi kalau kita refresh coba. Nah, ini data sudah berganti ya, tapi modelnya nggak terclose. Kita cek lagi. Sebentar. Saya cek dulu di mana ya, di bagian ini. Nah, ini jangan create modal, tapi namanya edit modal seperti ini. Oke, kita refresh. Coba ini Hang Rao ya. Kita kembalikan jadi Hang Rao. Data berhasil edit ya, sudah berganti lah. Coba kalau Chris kita tambahkan jadi Chris. Oke, S-nya 2. Nah, gimana kalau passwordnya ya? Nah, kalau passwordnya kita coba juga ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Saya tambahkan satu huruf dulu. Nah, konfirmasi tidak sama. Saya kembalikan. Nah, data berhasil edit. Oke, nanti kalau ngecek passwordnya kita harus buat fitur login dulu ya. Oke, jadi videonya sampai sini saja. Berarti kita sudah berhasil bertambah data dan mengupdate data. Nah, nextnya kita akan lakukan edit data. Hapus data ya.
Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.